Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhada, selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Selama menjalani profesi sebagai hakim di Pengadilan Agama, banyak romantika yang saya alami. Saya bertugas di Pengadilan Agama ini sudah 9 kali mutasi, berpindah-pindah. Yang pertama dulu pernah di NTT, di Atambua, kemudian pindah juga ke NTB, ke Bali, dan pada akhirnya saya ke Surabaya. Peristiwa yang pernah saya alami dulu ketika saya pertama pindah dari Larantuka ke Pengadilan Agama Selong. 3 bulan saya di Pengadilan Agama Selong, oleh Ketua Pengadilan Agama saya diberi mandat untuk memimpin eksekusi. Ketika datang di eksekusi yang luasnya itu 2 hektar, saya di lapangan saya temui semak-semak dan sawah ladang yang daun pisang yang banyak. Begitu sampai lokasi, 1 orang keluar dengan membawa pedang. Pak, jangan diteruskan. Maju lagi, keluar lagi, jangan diteruskan. Sampai sekitar 20 yang melingkari dari tim saya, sekitar 7 orang waktu itu. Ketika bingung, langsung panitera ngomong saya, bagaimana ini Pak? Apa diteruskan enggak ini? Tidak ada alasan kita mundur sebelum kita dicoba dulu. Akhirnya saya ketika suasana menegang, pemohon eksekusi melepas baju dia. Langsung, jangan petugas yang diamankan, jangan petugas yang dimusuhi, tapi sayalah lepas baju. Kebetulan polisi waktu itu hanya 4 orang, yang 2 orang itu bawa pistol, yang 2 orang hanya bawa pentungan biasa. Saya bingung teruskan atau tidak, tapi ini gengsi kalau sampai eksekusi tidak berhasil. Saya sebut namanya, mana tereksekusi, mana Abdul Muluk. Muncullah dia dari semak-semak. Karena maklum saya belum bisa bahasa Sasak, bahasa Lombok waktu itu, panitera akhirnya negosiasi, berbicara dengan baik, tidak berhasil. Laporlah ke saya teruskan atau tidak. Saya berpikiran bergejolak, tapi berketetapan hati, saya yakin Allah pasti melindungi jalan saya dengan niat yang baik ini. Di antara 20 orang ini, saya lihat satu persatu siapa yang paling kuat dari itu. Semua gegap tegap. Saya datangi 1 orang itu, saya bicara, Bapak pasti bukan orang sini. Sama Pak, saya ini cari sesuap nasi, Bapak juga cari sesuap nasi, maka kita sama-samalah, sama-sama membutuhkan uang. Nah, dari bicara-bicara itu akhirnya dia merendah, dan langsung saya duduk, dia duduk, pedangnya dijatuhkan, duduk. Akhirnya karena dia tokohnya itu duduk, langsung 19 orang temannya itu pada duduk semua. Disitulah saya bercerita panjang lebar. Akhirnya saya perintahkan panitera untuk mengukur objek lokasi yang dieksekusi. Diukurlah semua sampai berjalan sekitar 1 jam. Saya cerita kiri kanan sampai selesai pelaksanaan pengukuran. Dari situ panitera dan tim lapor ke saya, Pak sudah selesai. Betapa kagetnya si pemohon eksekusi ini, si tereksekusi ini, si Abdul Muluk dan keluarganya. Kaget apa? Saya sudah menyewa orang untuk mengamankan ini, ternyata malah dikasih cerita kiri kanan berhasil. Nah, inilah seni. Ternyata dengan kita tundukkan, kita omongi baik-baik seseorang yang beringas, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, orang itu bisa kita hadapi dengan baik. Itu peristiwa pengalaman saya pertama di tugas di Lombok waktu itu, di Selong tepatnya. Sehingga dari itulah dapat saya ambil hikmah. Yang membuat saya berani itu apa sih? Ternyata saya itu pertama
karena dari dukungan keluarga dan juga dari orang tua yang membuat jiwa saya pemberani dalam menghadapi masalah-masalah yang itu. Yang kedua, dalam menghadapi orang yang dalam keadaan marah, kita pun jangan emosi juga, kita harus sabar menghadapi. Dan yang ketiga, mungkin dari semua itu intinya adalah pertolongan dari Allah. Saya yakin kalau saya berbuat benar, Allah akan menolong kita. Seandainya pun saya celaka gara-gara tugas itu, kita insya Allah akan menjamin kita dengan mati syahid. Saya yakin itu, sehingga tugas yang saya alami, alhamdulillah, hari-hari dengan tanpa ragu saya berjalan dengan baik.